Ratusan guru honorer mendatangi pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Massa membawa poster dan spanduk. Mereka menyampaikan keluhan atas ketidakpastian status kerja. Beberapa perwakilan guru berorasi menyuarakan keluhan mereka seperti SK yang tidak diterbitkan. Menanggapi aksi demonstrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemalang menegaskan bahwa penundaan penerbitan SK bukan sengaja dilakukan. Masuk terakhir Pak, untuk pendataan tes berkali-kali sudah dilaksanakan, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah daerah Pemalang. Syaratnya apa sih harusnya sih? Syaratnya minimal 2 tahun untuk masa pengabdian. Untuk yang terkait SK ini, kami selaku Kepala Dinas, karena regulasinya sudah jelas di sana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di Pasar 65 itu tidak boleh untuk angkat honorer setelah tanggal itu. Kami nggak bisa mengeluarkan surat itu. Setelah menyampaikan orasi dan menyerahkan dokumen tuntutan, ratusan guru honorer kemudian membubarkan diri. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Lebih dari 2.000 warga dari Kelurahan Sepanjang Jaya dan Pengasinan Kota Bekasi antri berjam-jam hingga berdesakan demi bisa mendapatkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000 di kantor pos Bekasi Timur. Membludaknya jumlah penerima manfaat yang datang bahkan membuat petugas kewalahan mengatur antrian yang menunggu selama lebih dari 3 jam. Di Kota Bekasi tercatat sedikitnya lebih dari 70.000 warga penerima manfaat yang mendapatkan BLT Kesra. Penyaluran dilakukan hingga awal Desember mendatang. Ramai sih, alhamdulillah sih dapat, alhamdulillah. Udah ada. 900. Ya buat nambah-nambah lah Pak, alhamdulillah banget ya, bersyukur banget ya. Lagi nyari duit susah banget ya. Seneng banget Pak. Lagi gak punya duit kan, ya dapat duit 900.000, nyari kemana? Buat apa nantinya Pak? Buat apa ya, nambah-nambahin beli beras, buat jajan bocah, biaya sekolah. Sementara itu di Kediri, Jawa Timur, ratusan warga Kelurahan Kali Ombo, Kampung Dalem, Manis Renggo, Ngadirjo, Ngronggo, dan Rejo Mulyo antri di kantor pos mengambil uang bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000. Kendati petugas telah membagi jadwal jam penerimaan, namun antrian tidak dapat dihindari karena warga penerima manfaat antusias untuk segera mendapatkan bantuan tersebut. Alhamdulillah bersyukur. Rencana lagi digunakan untuk apa? Ini nanti mau beli beras. Beras? Iya. Bu, yang tadi antri sudah sejak jam berapa? Jam 7. Jam 7. Berapa jam ya? Berapa 2 jaman. Sementara itu, keluarga penerima manfaat di Kota Kediri sebanyak 7.666 dan untuk Kabupaten Kediri sebanyak 66.971 dan ini kemungkinan masih akan terus bertambah. Testing aja karena ini memang kan rata-rata penerima bansos BLT Kesra ini adalah penerima yang benar-benar baru. Jadi sebelumnya belum pernah menerima bansos di kantor pos. BLT Kesra ini sendiri merupakan program bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada keluarga kurang mampu sebagai bentuk perlindungan sosial dan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Kediri, Jawa Timur, Rahmat Hidayat dan Afnan Subagio, iNews melaporkan. Irene Sokoi meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Irene meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi di dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Administrasinya udah jadi bapak masuk, bilang berapa ininya. Dengan dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu dia punya yang ini kasir bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter.
Nah, belum masuk nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu, jadi kakak perempuan dan bapak bilang masuk dulu sudah, ini kasihan dia punya apa sih, ini bantu dulu nanti besok kita urus. Kita tidak hari kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi, jadi kita belum bisa ini. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya rumah pemerintah minggu depan saya copot semua. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi, gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana. Ya, dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas pendidikan. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien alur rumah sakit tidak lagi terjadi di Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Aku kasihan benangnya, hanya begini mau terlepas ini anunya orang. Seorang dokter ahli kandungan meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Melalui rekaman video berdurasi singkat yang viral di media sosial, kondisi alat medis tidak layak pakai saat sedang menangani pasien di ruang operasi. Sejumlah perlengkapan seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting tidak terpenuhi. Padahal apa yang menjadi kebutuhan operasi telah disampaikan untuk dipenuhi. Sementara itu pihak rumah sakit mengakui insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit baru mengetahui kondisi yang terjadi dalam ruang operasi setelah video yang diunggah oleh dokter tersebut viral di media sosial. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu. Pasca viral, sang dokter masih enggan untuk klarifikasi baik dari awak media maupun undangan klarifikasi dari pihak rumah sakit. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba News melaporkan. Puskesmas Matang Suri, IGD kosong. Siaan petugas di mana? Di mana Puskesmas Jawa Selatan, Puskesmas Matang Suri. Siaan petugas di IGD. Rekaman video penumpukan pasien di ruang IGD Puskesmas Matang Suri, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, viral di media sosial. Gimana petugas? Kosong. Dalam video yang beredar, nampak seorang pasien yang butuh pelayanan medis darurat tidak ditangani karena kosongnya petugas IGD. Kosong. Selain itu, sejumlah pasien lain juga menunggu pelayanan di ruang IGD. Namun, tidak terlihat satupun petugas medis. Beredarnya video ini memicu kecaman warganet yang mempertanyakan standar pelayanan kesehatan, terutama kesiapsiagaan petugas IGD yang seharusnya beroperasi 24 jam. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas berjanji akan menyelidiki kasus ini dan mencari tahu penyebab kosongnya petugas di IGD Puskesmas Matang Suri. Itu petugasnya tuh sedang melaksanakan sholat pas azan maghrib. Jadi ada jeda 7 menit pasien pas datang. Nah ini disayangkan, harusnya kalau ada 2 yang petugas yang jaga, itu kan bisa gantian sholatnya. Yang jaga pun bisa. Nah ini satu petugas sedang sholat maghrib pas pasien itu datang. Jadi pasien itu mencari kemana-mana, memang dilihat tidak ada petugas.
Masyarakat berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius dan memperbaiki pelayanan kesehatan pasien, khususnya di daerah terpencil. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.